Baik, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali ya terkait pembahasan perkuliahan kita berkenaan materi perkuliahan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas kepada rekan-rekan sekalian berkenaan topik pemanfaatan fasilitas internet. Ya. Jadi pemanfaatan fasilitas internet ini di sini kita akan mengkupas secara tuntas ya berkenaan beberapa hal yang bisa kita lakukan dan bisa kita explore dengan kita terkoneksi dengan internet ya. Terutama di sini untuk peran rekan-rekan sekalian ya sebagai akademisi, maksudnya mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan proses pembelajaran di tingkat perguruan tinggi. Nah, nanti berkenaan dengan pemanfaatan ini bisa kita tekankan untuk kebutuhan penunjang akademik ya. Nah, di sini saya akan sharing dengan teman-teman beberapa pemanfaatan tersebut, terutama untuk penunjang proses akademis, terutama pada saat nanti teman-teman misalnya sudah akan menyusun skripsi terutama ya. Pada saat itu nanti akses internet ini kita sangat penting sekali ya untuk menunjang penulisan kita dalam menyelesaikan penulisan terkait skripsi yang kita buat. Dan di sini juga nanti akan dibahas sebenarnya aktivitas-aktivitas ini juga sudah sering rekan-rekan lakukan, namun nanti kita akan lebih kaji lebih detail terkait keilmuannya ya agar teman-teman bisa memahami dengan baik terkait materi pada kesempatan hari ini. Nah, rekan-rekan sekalian, ketika kita berbicara pemanfaatan fasilitas internet, maka ada istilah ketika kita connect ke internet itu yang namanya searching dan browsing. Nah, sebenarnya aktivitas ini sudah sering rekan-rekan lakukan ya, terutama ketika misalnya rekan-rekan melakukan kajian ilmu tertentu atau melakukan pengerjaan terkait tugas-tugas, apakah itu tugas yang sifatnya personal ataupun tugas yang mungkin tugas kelompok ya atau tugas-tugas research yang lainnya ya, pasti rekan-rekan akan sering melakukan yang namanya searching dan browsing. Nah, ini mungkin secara keilmuan intinya searching itu sebenarnya kita melakukan sebuah pencarian terkait kajian tertentu yang sesuai keyword yang kita ketikkan nantinya di fasilitas search engine. Karena kalau kita berbicara searching, berarti nanti kita akan menggunakan yang namanya fasilitas search engine. Di mana fasilitas search engine ini sebenarnya sudah disediakan oleh vendor-vendor terkemuka yang sudah ada saat ini. Dan pastinya kita juga sudah kenal ya, salah satunya itu adalah Google. Nah, ini merupakan vendor yang menyediakan fasilitas search engine dan dia merupakan penyedia fasilitas search engine yang memang banyak digunakan saat ini gitu ya. Jadi ketika orang misalnya melakukan pencarian terkait kajian ilmu tertentu sesuai keyword yang dia cari, contoh misalnya teman-teman mencari terkait berkenaan dengan teknologi IoT misalnya, kan kita bisa ketik saja di search engine tersebut misalnya teknologi IoT, maka secara otomatis search engine tersebut akan memberikan referensi-referensi untuk kita bisa mengkaji terkait teknologi IoT tersebut gitu dengan sangat relevan dan ketika kita buka sesuai dengan yang kita harapkan. Itu kurang lebih kelebihan dari search engine-nya. Dan itu sangat membantu kita tentunya dengan adanya teknologi search engine ini. Karena bayangkan kalau dulu itu kan, kalau belum ada teknologi internet dan integrasi dari search engine ini, kita kan kalau misalnya mencari terkait keilmuan tertentu, ya, apalagi pakar ilmu tertentu, misalnya berkenaan dengan keilmuan yang memang kita membutuhkan sebuah pakar untuk lebih memahaminya, jadi kita kadang perlu membeli sebuah buku. Atau kita bertanya langsung ke pakarnya, itu di masa lampau ya. Kalau sekarang sebenarnya teman-teman sebelum kita bertanya langsung ke pakarnya, mungkin karena butuh waktu juga kan kalau untuk ketemu dengan pakarnya secara langsung terkait ilmu tertentu misalnya,
kita bisa melakukan exploring dulu dengan menggunakan fasilitas search engine ini gitu ya. Misalnya teman-teman cari terkait ilmu apa gitu, yang ingin teman-teman cari sesuai keyword yang memang ingin teman-teman selesaikan atau ingin temukan gitu ya. Kita ketik saja di search engine tersebut, maka secara otomatis search engine akan menampilkan dengan sangat cepat dan mudah ya. Dan search engine juga bisa kita lakukan pencariannya sesuai kriteria file tertentu ya. Misalnya teman-teman mau nyarinya file yang berbentuk misalnya PDF atau berbentuk PowerPoint, maka teman-teman bisa ketik saja. Contoh tadi misalnya mencari terkait teknologi IoT misalnya ya. Kita ketikkan saja di search engine teknologi IoT.pdf. Maka secara otomatis nanti search engine tersebut akan menampilkan kajian-kajian terkait pembahasan teknologi IoT berbentuk file-file PDF yang bisa kita download. Nah itu sekarang search engine sudah sangat fleksibel seperti itu ya. Jadi kita bisa cari sesuai keyword dan bahkan kriteria yang file yang memang kita inginkan gitu ya. Kalau teman-teman mau nyarinya PowerPoint berarti tinggal ketik saja teknologi IoT.ppt. Otomatis nanti akan ditampilkan tuh beberapa pembahasan-pembahasan dari teknologi IoT berbentuk PowerPoint gitu ya. Jadi itu sangat mudah sekali dengan menggunakan fasilitas search engine ya di zaman saat ini gitu. Dan search engine ini memang mengkolaborasikan berbagai data atau seluruh data yang ada di internet. Jadi gambaran gini, search engine ini sudah mengcluster yang kita cari ini memang benar-benar itu yang akan ditampilkan paling teratas itu adalah terkait informasi yang memang banyak atau sudah banyak dibuka oleh banyak orang sebelumnya gitu ya. Misalnya kita ketik nih, kayak tadi keywordnya adalah teknologi IoT, maka ditampilkan kan yang paling teratas itu benar-benar adalah URL atau link yang memang atau data yang memang banyak dibuka oleh banyak orang. Ya, jadi ketika orang-orang lain mencari informasi terkait teknologi IoT juga, makanya dia banyak bukanya itu yang paling atas itu gitu. Namun tetap nanti ketika kita melakukan searching ini, saya sangat tekankan sih teman-teman jangan hanya puas di satu link files yang memang ditampilkan di search engine. Jadi kalau kita bisa compare ya. Jadi kalau kita mencari informasi terutama untuk keperluan yang namanya akademik ya, akademis ketika teman-teman misalnya nanti mencari referensi untuk penelitian teman-teman gitu ya. Nah itu sangat saya sarankan nanti ketika searching menggunakan fasilitas search engine ini buka semuanya ya yang berkaitan dengan topik yang ingin kita bahas misalnya ya. Lalu kita pelajari dan kita compare gitu ya. Dan tetap istilahnya nanti dalam etika kajian ilmu ya, ketika teman-teman misalnya mencari dengan metode searching ini pun untuk disimpan atau direcord di dalam penelitian yang rekan-rekan buat, itu tetap kita harus menerapkan yang namanya nanti mencantumkan di daftar pustaka kita ya terkait link yang kita ambil. Namun tetap sama ya konsepnya, ini juga salah satu trik dalam membuat sebuah penelitian yang saya share kepada teman-teman. Itu kita kalau membuat sebuah penulisan skripsi atau penulisan penelitian, itu teman-teman jangan membiasakan full copy paste ya. Itu sebenarnya salah sekali kalau kita melakukan penelitian atau penulisan di dalam skripsi kita, itu semuanya full copy paste. Itu sebenarnya keliru gitu. Tapi yang baik itu seharusnya adalah teman-teman gini, kalau terkait teori atau terkait poin-poin yang akan kita ambil, itu teman-teman baca dulu. Lalu nanti sampai teman-teman bisa menemukan titik kesimpulan dari hasil yang teman-teman sudah baca. Lalu tuangkan di dalam penulisan teman-teman, di skripsi atau di penulisan lain, itu dengan bahasa yang memang teman-teman kembangkan secara sendiri. Tapi intinya teman-teman sudah paham dari sumber yang rekan-rekan sudah baca. Nah itu namanya baru kita menulis sebuah penelitian gitu. Dan itu juga akan lebih baik tentunya dan akan terminimalisir terkena yang namanya plagiarism. Ya, kalau teman-teman copy paste itu sudah otomatis sebenarnya akan kedetek. Ya, kalau kita nanti menggunakan software sejenis plagiarism checker dan lain-lain, itu kalau teman-teman full copy paste dari internet, itu akan kedetek tuh teman-teman tuh ngambil dari jurnal mana, ngambil dari link mana itu kebaca. Dan itu sangat beresiko sekali sebenarnya
nanti ke tingkat kualitas dari penelitian yang rekan-rekan lakukan gitu. Maka saya selalu tekankan baik terkait definisi atau teori, kita memang mengambil dari dia, tapi kalau bisa penyampaiannya dengan bahasa kita sendiri gitu. Tapi menyimpulkan inti dari yang sudah kita baca, dan tetap nanti di kutipan pun kita cantumkan ngambil dari mana gitu ya. Kalau dari internet berarti kan nanti yang kita masukkan adalah alamat URL-nya, tanggal kapan kita mengakses gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nanti itu harus dicantumkan dalam etika penulisan di daftar pustaka kalau kita mengutip dari internet. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Nah ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi trik nanti ketika dalam melakukan sebuah kajian ilmu, apakah itu untuk peruntukannya penugasan atau untuk terutama nanti dalam penulisan skripsi teman-teman, itu teman-teman harus belajar ke arah sana gitu. Jadi jangan membiasakan copy paste, itu sama sekali sebenarnya. Kita memang kalau mau cepat kan gampang sekali, wah Pak kan ini teori masa copy paste aja biar cepat, biar skripsi saya penuh. Ya sebenarnya nggak gitu juga ya. Jadi teori pun tetap harus kita kembangkan dengan bahasa kita, itu lebih bagus gitu. Jadi sampaikan dengan olah bahasa yang memang kita ingin tuangkan dalam penulisan kita. Itu nanti skripsi teman-teman akan lebih bagus. Dan nanti ketika dipublish di internet, itu akan memiliki nilai tersendiri. Memang yang diutamakan dalam sebuah penelitian itu sebenarnya adalah state of the art-nya ya, atau kebaruannya. Maksudnya kebaruan itu apa sih? Kalau kita berpikir kebaruan dalam sebuah penelitian berarti kita pasti cenderungnya berpikir, wah berarti Pak kita harus menemukan hal baru dong. Sebenarnya bukan ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu bukan selalu harus menemukan hal baru. Ya memang menemukan hal baru lebih bagus ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mau menelitinya itu benar-benar penelitian yang dilakukan oleh teman-teman baik di skripsi ataupun nanti misalnya teman-teman lanjut S2 di tesis teman-teman atau di S3 di disertasi teman-teman, misalnya meneliti hal-hal yang memang belum pernah orang lakukan. Itu memang sangat bagus sekali. Tingkat kualitas penelitiannya akan sangat baik, apalagi hasilnya nanti endingnya memang benar-benar baik, misalnya implementasinya itu sangat membantu sekali. Misalnya teman-teman meneliti terkait teknologi yang bisa diimplementasikan di masyarakat dan baru benar-benar belum pernah ada, dan akhirnya nanti hasil penelitiannya teman-teman menciptakan misalnya teknologi tersebut dan bisa dipakai oleh masyarakat banyak orang, dan untuk mendapatkannya misalnya harganya murah, implementasinya mudah. Wah itu hasil penelitian yang sangat top banget ya, itu nilainya sangat luar biasa karena benar-benar teman-teman meneliti hal yang sangat baru yang belum pernah orang lakukan. Tapi kalaupun kita belum mampu untuk membuat ke arah sana dalam sebuah riset atau penelitian, kita juga sebenarnya untuk sisi state of the art atau kebaruan ini kita bisa buat seperti ini misalnya. Misal saya simulasikan ada satu orang yang sudah meneliti teknologi LiPi sebelumnya. Itu kan teknologi baru yang ditemukan oleh seseorang ya. Lalu misalnya di penelitian orang yang menemukan itu, tingkat implementasi dari teknologi LiPi itu kan teknologi yang memungkinkan kita terkoneksi internet dengan media cahaya LED ya. Jadi dimanapun ada cahaya LED kita bisa terkoneksi ke internet dengan menggunakan teknologi LiPi ini. Nah misalnya gini, yang dikatakan kita masih berkontribusi dalam sebuah penelitian tapi kita tidak membahas benar-benar hal yang memang belum ada atau belum pernah dibahas orang gitu. Nah kita masih bisa berkontribusi dalam sebuah penelitian dan kita termasuk berkontribusi juga di sisi kebaruannya gitu. Ya dengan cara kayak gini, misalnya di penelitian awal itu untuk teknologi LiPi tingkat implementasi keberhasilannya kita baca-baca misalnya dari peneliti sebelumnya baru sampai keberhasilannya itu misalnya di titik 85%, belum nyampe 100% kan. Nah gitu. Maka kita melakukan penelitian yang sama dengan judul yang berbeda tapi topiknya sama, misalnya tentang LiPi itu gitu. Nah, nanti hasil penelitian yang perlu kita kejar adalah bagaimana kita memberikan kontribusi untuk titik yang tadi pencapaiannya belum maksimal. Misalnya tadi tingkat implementasinya baru 85%, maka kita teliti nih, apa sih kendalanya, apa sih cara-cara yang bisa kita uji coba supaya benar-benar teknologi LiPi ini tingkat implementasinya bisa naik dari 85% menjadi 90% misalnya.
Nah, ketika kita berhasil meneliti, ternyata ketika kita uji coba ulang, kita sudah menguji coba cara orang sebelumnya yang sudah meneliti terkait LIPI itu ternyata benar baru 85% tingkat keberhasilannya. Nah, kita teliti lagi dengan metode yang lain gitu misalnya ya. Dengan uji cobanya juga. Nah, akhirnya hasil uji coba kita ternyata membuktikan tingkat keberhasilan implementasi itu menjadi 90%. Nah, itu berarti kita pun sudah berkontribusi dalam sebuah penelitian. Kita sudah memberikan kebaruan gitu ya ke state of the art itu gitu, dan kita berarti sudah termasuk salah satu penemu juga di situ karena kita mengkontribusikan keberhasilan untuk teknologi LIPI tersebut. Jadi penelitian itu sebenarnya bisa diarahkan ke hal-hal yang tadi rekan-rekan, dua hal tadi yang saya sampaikan ya. Atau penelitian juga bisa dilakukan memang bersifatnya itu case study. Ini yang lebih banyak ya. Kalau case study itu berarti kita mengimplementasikan sebuah hal yang baru untuk instansi tertentu. Misalnya paling simpelnya ginilah, instansi tersebut misalnya memiliki kendala terkait website misalnya. Dia belum memiliki website, maka kita lakukan penelitian untuk membantu dia bisa memiliki sebuah website. Nah, itu pun termasuk penelitian dengan metode yang namanya case study gitu ya. Jadi case study itu lebih cenderung nanti diimplementasikan di salah satu institusi karena untuk menyelesaikan kasus di institusi yang memang kita jadikan objek sebagai tempat penelitian kita untuk penulisan skripsi ataupun yang lain gitu. Nah, itu case study rekan-rekan ya. Atau bisa juga berbasis yang namanya penelitian itu, kalau yang tadi kan benar-benar murni penelitian caranya dengan dua tadi ya, menciptakan hal baru atau mengkontribusikan persentase keberhasilan dari teknologi yang sudah diteliti oleh orang lain sebelumnya. Itu metode kalau benar-benar full penelitian secara mandiri. Kalau penelitian secara case study itu saya sampaikan ya teman-teman berarti mencari subjek mana yang memiliki kendala lalu teman-teman teliti dan bantu penyelesaiannya sesuai topik penelitian yang sesuai untuk membantu instansi tertentu gitu. Ada juga yang berbasis project. Kalau berbasis project misalnya teman-teman sekarang sedang terlibat dalam satu project tertentu misalnya tentang project pengembangan manajemen misalnya. Nah, nanti di proyek pengembangan itu berarti kan teman-teman mencari nih metode-metode manajemen untuk menyelesaikan terkait hal tertentu misalnya. Dan akhirnya itu menemukan satu metode ya yang bisa menyelesaikan terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu berbasis proyek misalnya. Jadi teman-teman memang sedang terlibat dalam satu proyek tertentu. Nah, itu pun bisa dijadikan sebagai sumber teman-teman untuk dalam penulisan penelitian gitu, dan itu pun termasuk kriteria dari sebuah penelitian gitu. Nah, itu jadi rekan-rekan seperti itu ya untuk kriteria. Jadi dari berbagai penelitian saya share kepada teman-teman kalau bisa arahnya itu bisa ke hal yang tadi, dan kita bisa menggunakan fasilitas searching ini untuk explore terkait berbagai materi yang ingin kita sisipkan di penelitian kita. Namun etikanya tadi yang saya tekankan, biasakan dari mulai sekarang teman-teman tuh kembangkan dengan bahasa sendiri. Jangan sekali-sekali membiasakan copy paste ya. Kalau copy paste itu nanti akan kurang ya di tingkat atau di kualitas penelitian teman-teman. Dan nanti ketika dicek dengan plagiarism pun akan kecek langsung gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya ketika kita terkoneksi internet juga, teman-teman bisa melakukan yang namanya browsing ya. Kalau browsing ini sebenarnya kita menggunakan nanti fasilitas yang namanya web browser. Jadi teman-teman install web browser mungkin yang biasa digunakan teman-teman itu web browsernya sejenis Firefox ya. Atau yang lainnya misalnya Chrome ya, Google Chrome, atau yang lain juga banyak sebenarnya Chromium ya, Firefox Developer atau Opera dan lain-lain. Advanced browser, banyak sekali sebenarnya browser-browser yang kita bisa gunakan. Nah, dengan menggunakan browser ini, kalau yang tadi kan search engine ini disediakan oleh vendor tertentu ya, dengan kita mengunjungi URL dari vendor yang menyediakan search engine tadi gitu. Tapi kalau browsing ini sebenarnya caranya agak sedikit beda. Kita misalnya sudah hafal URL-nya. Kalau melakukan browsing itu berarti kita mau berkunjung ke situs tertentu dan situsnya kita sudah hafal gitu, alamat URL-nya. Maka kita tinggal install web browser di lokal device kita ya, atau di perangkat seluler kita, lalu kita ketikkan saja URL-nya. Misalnya yang teman-teman sering kunjungi kan kalau browsing itu Facebook, www.facebook.com, Twitter, Instagram dan lain-lain. Itu kan kita sudah hafal URL-nya ya.
Nah itu sebenarnya adalah aktivitas browsing. Dan aktivitas browsing juga bisa kita gunakan untuk mencari terkait kajian ilmu tertentu. Misalnya teman-teman browsing ke situs-situs jurnal atau ke situs-situs e-learning, situs-situs yang lain karena teman-teman untuk menunjang proses akademis misalnya. Nah itu kurang lebih aktivitas browsing. Nah jadi aktivitas searching dan browsing ini memang memberikan kontribusi yang sangat besar kepada kita terutama sebagai orang yang berkecimpung di bidang akademisi ya, apakah terutama rekan-rekan sebagai perannya sekarang sebagai mahasiswa dan mahasiswi, kurang lebih seperti itu. Nah ini aktivitas yang bisa kita lakukan di internet ya terkait yang namanya searching dan browsing. Jadi teman-teman sudah memahami apa itu searching, apa itu browsing ya. Jadi ada dua istilah itu sebenarnya. Jadi dan ini istilah ini sebenarnya sudah sering teman-teman lakukan saya yakin. Cuman mungkin hanya istilahnya saja yang kadang masih semrawut. Kadang searching diomonginnya, saya mau browsing ya, padahal pakai search engine gitu ya. Sebenarnya itu searching, bukan browsing gitu ya. Atau kebaliknya, saya mau searching ya, padahal mengunjungi situs Facebook. Ya. Jadi kebalik-kebalik gitu. Jadi sekarang teman-teman sudah paham tuh apa namanya searching dan apa itu namanya browsing. Lalu berikutnya teman-teman sekalian, nah ketika kita terkoneksi dengan internet, ini paling penting aktivitas yang kita lakukan ini nih menurut saya teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa dari mulai sekarang biasakan untuk terbiasa mengakses yang namanya jurnal. Jurnal ini sebenarnya ada skalanya, istilahnya itu ada kualitinya nih. Ada jurnal nasional, ada jurnal internasional ya. Jadi kalau jurnal sudah internasional itu tingkat kualitinya bagus sekali nih untuk kita jadikan referensi penelitian kita. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meneliti, saya sangat sarankan nanti referensi jurnal yang diambil itu salah satunya itu kalau bisa persentasenya kalau bisa 50% dari jurnal internasional atau kalau bisa lebih besar lagi. Contoh kayak saya sendiri kemarin di penyusunan tesis itu sangat ditekankan kalau bisa 90% itu ambil dari jurnal internasional. Sisanya baru dari jurnal-jurnal nasional atau jurnal-jurnal yang lain. Itu sangat ditekankan sekali dari jurnal internasional. Kenapa? Karena memang kalau di jurnal internasional ini tingkat selection untuk quality dari jurnal ini sangat bagus. Bukan hanya jurnal sih di dalamnya juga bisa berupa buku atau berupa yang lain yang dipublish di jurnal-jurnal ini ya. Dan dia kualitinya sangat ketat gitu. Maksudnya sangat ketat kayak gini teman-teman. Di proses ketika misalnya kita nih mau mempublish karya penelitian kita di jurnal internasional ini. Ini yang saya referensikan alamat URL-nya ya. ScienceDirect, ye.rj, dan istilah-istilahnya nanti kalau di jurnal itu ada yang namanya jurnal Trindex Scopus. Jadi maksudnya Scopus itu ada salah satu standarisasi internasional terkait karya-karya ilmiah ya, yang nantinya itu untuk men-Trindex Scopus itu memang kita harus melalui beberapa prosedur dan pengecekan yang cukup berlapis ya, sehingga bisa dinyatakan benar-benar penelitian kita ini memberikan kontribusi yang sangat baik dan memang belum pernah maksudnya ada tingkat kebaruannya lah tadi saya bilang gitu ya. Jadi ada tingkat hal barunya yang memang ketika ini dipublish ke umum benar-benar bermanfaat buat orang lain gitu untuk melakukan next generation dari penelitian berikutnya. Itu kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia ada istilah-istilah seperti itu. Lalu istilahnya juga ada istilah nanti Q1, Q2, Q3, Q4 lah kurang lebih di istilah penelitian ini. Jadi dia di dalam pengecekannya aja sangat berlapis nih, maksudnya sangat berlapis kayak gini. Ketika teman-teman misalnya sudah selesai melakukan penelitian. Ketika melakukan penelitian, contoh kalau dalam skripsi itu kan nanti bikin dua ya. Bikin penulisan paper tesisnya, paper skripsinya, satu lagi membuat jurnal. Nah, jurnal ini biasanya nanti yang akan akan kita publish di jurnal mana nih? Ya paling hemat-hemat paling di jurnal lokal kampus gitu ya. Kita publishnya di jurnal lokal kampus karena gratis dan lain-lain. Karena kalau di jurnal internasional memang nanti berbayar dan kualitinya buat kita juga sangat bermanfaat sekali, terutama kalau teman-teman nanti ingin berkecimpung di bidang penelitian atau misalnya mau jadi tenaga pengajar di bidang perguruan tinggi. Ini penelitian-penelitian ini sangat bernilai nantinya untuk poin penilaian sebenarnya ya. Nah nanti ketika kita sudah menyelesaikan penelitian, maka kita akan publish nih di jurnal internasional ini. Maka kita akan upload di situs publisher tersebut ya, di situs jurnal tersebut dengan kita biasanya registrasi akun, lalu kita publish penelitian kita. Nah nanti tahap awal itu penelitian kita tuh kan dicek. Diceknya apa? Dengan
ini biasanya tools plagiarism yang sangat handal. Jadi ke teman-teman tuh nggak bisa bohong di situ. Ya, jadi nanti penelitian teman-teman itu ketika dicek langsung keluar semua tuh tingkat similarity-nya itu berapa persen. Nah biasanya di tahap ini kalau teman-teman di tahap ini saja sudah tidak lolos, tidak bisa lanjut ke berikutnya. Berarti pengajuan publikasi jurnal teman-teman itu ditolak. Otomatis teman-teman gagal mempublikasikan jurnal teman-teman di jurnal internasional. Nah itu tahapannya saja sudah sangat ketat seperti itu teman-teman. Jadi mereka tuh tidak akan memberikan toleransi. Pokoknya kalau di awal saja tingkat plagiarismnya sudah sangat tinggi, mereka tidak akan mau tuh untuk lanjut ke proses berikutnya. Otomatis ditolak dan nanti kita juga dikasih tahu alasan ditolaknya kenapa. Dan kalau udah ditolak, udah di jurnal yang tadi kita upload berarti sudah tidak bisa diajukan lagi. Teman-teman berarti harus merevisi lagi, memperbaiki dengan benar-benar sangat perfect yang tadi saya sampaikan ya, makanya gunakan metode benar-benar pengembangan dengan bahasa teman-teman sendiri. Kalau dengan metode seperti itu, untuk masuk ke jurnal internasional itu masih memungkinkan ya. Tapi kalau teman-teman masih banyak copy paste dari sana sini, ya itu bagi saya sih saran saya lebih baik jangan coba-coba upload di jurnal internasional karena kebanyakannya ditolak gitu. Karena udah kedetek dari awal pun sudah langsung ketahuan dan mereka tidak akan memberikan toleransi gitu. Nah nanti kalau misalnya kita lolos di lapisan ini, maka berikutnya terkait jurnal kita ini akan dilempar ke reviewer namanya ya. Reviewer ini adalah pakar-pakar ilmu di bidang terkait penelitian yang kita upload. Ya, misalnya kita meneliti terkait tadi teknologi IoT misalnya. Dengan judul tertentu misalnya. Nah, nanti maka jurnal kita ini setelah lolos di tahap pertama akan dilempar ke reviewer. Reviewer ini tenaga-tenaga ahli yang levelnya itu biasanya praktisi dari corporate sampai dengan levelnya sudah profesor, doktor gitu ya, dia akan membaca terkait jurnal kita itu. Nah nanti kalau misalnya jurnal ini akhirnya reviewer itu nanti akan memberikan saran, harus apa nih diperbaiki di sisi mana gitu. Nah biasanya kalau lolos di tahap 1, berikutnya teman-teman tinggal mengikuti dari reviewer saja. Revisian dari reviewer. Biasanya reviewer nanti mereferensikan harus ditambahkan ini, harus ngurangi ini, harus apa gitu. Kita ikuti dan kita dikasih deadline. Deadline-nya biasanya rata-rata sih di rentan waktu nggak lama ya. Biasanya kalau kita udah di reviewer dikasih waktu seminggu, 2 minggu untuk kita perbaiki, lalu upload ulang yang sudah kita perbaiki, nanti dicek lagi sama reviewer. Nah itu tingkatnya berlapis seperti itu teman-teman. Hasil endingnya nanti dicek lagi, di cross check yang akhirnya nanti final ditentukan teman-teman layak publish atau enggak jurnalnya. Kalau misalnya dikatakan lolos, maka jurnal teman-teman itu bisa dipublikasi dan biasanya nanti dia langsung menginformasikan silakan rekan-rekan harus membayar terkait nominal tertentu untuk jurnal teman-teman itu dipublish. Nah nanti rekan-rekan kalau sudah seperti itu berarti tinggal transfer saja dan nanti kalau sudah transfer memang rata-rata sih kalau jurnal internasional lumayan mahal ya. Setahu saya paling murah aja mencapai $450, berarti sekitar 7 jutaan untuk satu publikasi. Tapi ketika publikasi ini berhasil kita publikasikan di jurnal-jurnal internasional seperti ini, itu nama teman-teman lumayan grade-nya nanti. Thread recording research penelitiannya itu akan terrecord dengan baik di internet. Dan itu akan banyak sekali yang namanya nanti istilah citation. Citation itu adalah orang-orang yang mengambil referensi ke jurnal teman-teman untuk dijadikan referensi sebagai tambahan penelitiannya. Nah, enaknya kalau di jurnal internasional itu seperti itu. Kalau orang-orang yang tahu dan orang-orang yang ngerti kualitas saja gitu ya dalam membentuk sebuah penelitian, pasti dia akan jadikan referensi-referensi penelitian ini menggunakan jurnal-jurnal internasional seperti ini. Gitu. Nah, saya sarankan makanya teman-teman nanti kalau melakukan skripsi sekali-kali ambil nih salah satu referensi jurnalnya dari jurnal internasional, jangan jurnal lokal semua gitu ya. Apalagi berbahasa Indonesia semua, cari-cari. Karena memang rata-rata sih kalau jurnal internasional ini nanti jurnalnya kebanyakan dalam bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman untuk memahaminya ya perlu lebih banyak explore juga. Dan ini kalau di jurnal internasional itu yang meneliti global dari berbagai negara ya. Tapi dikumpulkan dalam global bahasa. Biasanya yang mereka terima tuh bahasanya salah satunya ada bahasa Inggris, Chinese, terus apa lagi? Pokoknya bahasa inilah, bahasa Arab salah satunya juga mereka terima. Nah itu bahasa-bahasa global yang memang bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Cenderungnya sih memang banyaknya bahasa Inggris gitu. Jadi silakan nanti dalam penelitian saya sarankan salah satu referensi jurnal yang rekan-rekan kutip
Jangan dari buku saja, tapi ambil dari jurnal internasional ini. Ya kan ini kalau dosennya paham, itu dia tahu quality jurnal internasional ini seperti apa gitu. Dan itu nanti teman-teman bisa buktikan ketika teman-teman kalau misalnya ke jurnal internasional semua seperti ini, kalau nanti teman-teman untuk kemungkinan approve di jurnal di publisher jurnal internasional itu lebih besar juga karena kita referensinya juga menggunakan referensi penelitian dari memang tenaga-tenaga ahli yang memang sudah kompeten di bidangnya ya. Kalau di jurnal internasional itu rata-rata memang yang melakukan penelitian adalah orang-orang yang benar-benar kompeten di bidangnya dan orang-orang yang memeriksanya pun benar-benar orang-orang yang paham di bidang ilmu terkait penelitian tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus berikutnya kalau berkenan jurnal ini memang aksesnya ada yang gratis, ada yang berbayar nih teman-teman. Jadi kalau misalnya aksesnya gratis ya berarti ketika teman-teman akses jurnal ini bisa langsung download dan bisa langsung teman-teman pelajari secara langsung. Itu gratis, namanya juga kan gratis. Ya. Tapi di jurnal internasional ini juga nanti teman-teman akan menemukan ada paper-paper atau jurnal-jurnal yang memang di opening, bisa teman-teman download secara langsung dan dipelajari. Ada juga yang memang paper-paper yang memang harus berbayar. Jadi rata-rata teman-teman kalau misalnya nanti mau download paper ini itu berbayar. Tapi saya kasih triknya nih, bukan berarti saya ngajarin nggak benar ya, tapi ini trik. Biasanya kan kita kalau mahasiswa harus bayar satu paper berkualitas aja kurang lebih sekitar $25. Ya, jadi kalau kita mau download di situs-situs jurnal internasional, kadang kita harus bayar dulu $25 baru kita bisa download gitu. Tapi ada triksnya. Triknya biasanya saya sendiri suka menggunakan namanya fasilitas ini di bawah namanya Skyhub. Nah Skyhub ini nanti bisa membuka tuh verifikasi tadi ya. Jadi kita nanti bisa lihat isi jurnalnya dan bisa kita download. Jadi downloadnya bukan di situs ini, ya downloadnya bukan di situs jurnal internasional. Caranya gini, teman-teman cari dulu apa yang mau teman-teman baca. Lalu gini aja, teman-teman lihat itunya dulu, abstraknya kan ada tuh gambarannya. Oh ini nyambung nih dengan penelitian yang mau saya lakukan. Nah ketika udah temukan, cari doi-nya. Nanti di situs jurnal internasional itu kan pasti di setiap jurnal punya doi. Istilahnya doi lah. Pokoknya cari aja lah itu doi itu apa gitu ya. Doi itu bukan istilah dalam apa ya namanya doi. Kan kalau dalam pertemanan kalau kita ngobrol dengan teman-teman istilahnya doi apa sih ya. Jadi istilahnya kalau di dalam jurnal itu doi itu sebuah kode untuk license ya, kode license publish sebuah jurnal. Itu salah satu kurang lebih seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika sudah ketemu jurnalnya lalu ketemu doinya, copy doinya lalu paste di sini di Skyhub. Otomatis tuh jurnal yang tadinya nggak bisa kita buka dan nggak bisa kita lihat bisa dilihat di sini dan bisa kita download. Itu triknya ya. Jadi itu trik bagaimana teman-teman nanti mau mengambil referensi dari jurnal internasional. Tapi tetap etikanya harus jalankan etika yang baik seperti yang tadi saya bilang ya. Teman-teman nggak boleh copy paste. Teman-teman harus baca inti dari penelitian yang dilakukan itu apa. Lalu teman-teman kembangkan dengan bahasa sendiri. Nah itu baru namanya membuat penulisan penelitian. Itu baru benar-benar teman-teman meneliti. Kalau teman-teman full copy paste bagi saya sih itu kurang ya kualitasnya dan menurut saya kurang baik kalau seperti itu. Jadi nanti habitnya akan jadi kurang baik buat teman-teman gitu. Jadi lebih baik penulisan dari awal sampai penutup itu semuanya benar-benar pengembangan bahasa yang teman-teman kembangkan sendiri. Tapi hasil ide dari baca-baca referensi jurnal dan buku lain-lain yang sudah teman-teman baca itu lebih bagus nanti buat penelitian teman-teman. Dan nanti kualitas dicek plagiarismenya juga pasti lebih bagus karena tidak akan kedetek plagiarism karena kita dengan gaya penulisan kita sendiri gitu. Itu maksudnya membuat sebuah research ya penelitian. Jadi ini perlu ditekankan ketika membuat skripsi itu teman-teman harus bisa seperti itu gitu. Jangan biasakan copy paste. Kalau copy paste bagi saya nanti kualitas penelitian teman-teman kurang bagus gitu. Dan nanti akan kesulitan kalau mau dipublish di jurnal. Jadi di jurnal-jurnal yang levelnya bagus gitu. Sehingga kita memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Dan orang juga pasti enggak dong ngutip. Jadi sekali-kali coba berpikir kalau bikin skripsi itu jangan asal yang penting gue mau selesai deh skripsinya, yang penting gue lulus. Kalau teman-teman berpikirnya sekedar itu gitu, itu menurut saya jadi sayang gitu kualitas ini gitu, kualitas belajarnya. Tapi kalau teman-teman punya motivasi saya mau membuat sebuah penelitian yang memang nanti penelitian saya itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah itu makanya
arahkan tadi langkah-langkahnya ke arah yang tadi saya sampaikan. Biasakan seperti itu gitu ya. Saya jamin kalau teman-teman punya komitmen seperti yang tadi saya sampaikan, itu nanti mudah nyusun skripsi. Makanya latih dari sekarang gitu ya, dengan penulisan tugas-tugas, dan biasakan kembangkan dengan bahasa sendiri, dengan cerna, dengan bahasa gaya teman-teman sendiri, itu akan lebih bagus gitu. Nanti hasilnya akan lebih relevan untuk penelitian dan lain-lain gitu. Itu ya teman-teman, jadi ini yang maksud akses jurnal ya. Jadi akses jurnal itu seperti itu. Dan biasanya masing-masing perguruan tinggi juga mempunyai jurnal masing-masing ya nanti untuk publikasi terkait penelitian-penelitian, apakah itu dari sisi dosennya, apakah itu dari mahasiswanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu maksudnya akses jurnal untuk keperluan akademis ya. Lalu berikutnya rekan-rekan di sini juga ada yang namanya itu repositori. Jadi repositori ini biasanya banyak disediakan oleh pihak akademik ya, maksudnya pihak perguruan tinggi. Yang tujuannya biasanya repositori ini untuk menampung dokumen-dokumen terkait hasil-hasil karya dari dosen ataupun mahasiswa-mahasiswinya. Biasanya kalau di perguruan tinggi seperti itu ya. Jadi contohnya sejenis karya tesis, skripsi, tesis, disertasi, itu nanti semuanya bisa diupload di sini. Apanya? Penulisannya semuanya. Ya, jadi kalau penulisan rekan-rekan tuh dari mulai judul, bab 1, bab 2, bab 3, sampai dengan bab 5. Nah itu biasanya kalau di perguruan tinggi itu akan dipublikasikan di yang namanya repositori ini. Dan biasanya repositori ini memang yang bisa akses terkait data-data yang sudah terupload di dalamnya, ada yang biasanya di opening, bisa dilihat oleh orang luar, ada juga yang ditutup. Maksudnya ditutup berarti untuk mengakses perlu login. Jadi biasanya yang bisa mengakses hanya dosen dan mahasiswa internalnya saja menggunakan username dan login masing-masing yang sudah dibuat atau registrasi secara mandiri menggunakan prosedur tertentu yang sudah diinformasikan oleh pihak universitas gitu. Itu repositori ya. Jadi nanti di repositori ini pun sama. Biasanya nanti kita bisa melihat contoh penulisan skripsi alumni sebelumnya misalnya ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat terkait referensi judul-judul atau cara contoh-contoh penulisan karya-karya alumni sebelumnya, itu sebenarnya bisa dilihat di repositori ya. Atau bisa juga dilihat istilahnya ada juga namanya e-library lah ya, kayak gitu. Ada yang menyimpannya di e-lib, tapi kalau e-library sebenarnya lebih cocoknya untuk ini ya, buku sebenarnya itu ya, reproduksi buku sejenis e-book gitu ya. Tapi kalau untuk terkait karya-karya paper penelitian harusnya dipublikasikan di repository. Jadi kalau misalnya terkait karya-karya penulisan skripsi, tesis, disertasi, kalau dipublikasikan di e-library kayaknya kurang pas ya. Kalau di e-library itu biasanya untuk e-booknya ya, berupa electronic book, misalnya bikin buku cetakan. Nah, cetakannya kan itu ada, kita buat juga e-booknya. Nah, kita bisa publikasikan tuh di e-library, itu baru cocok gitu ya. Tapi kalau di repository itu memang lebih cenderung untuk karya-karya yang tadi ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat sampel-sampel contoh bab 1, bab 2, bab 3, nah ini bisa lihatnya di sini harusnya, di repositori. Jadi fasilitas repositori itu sebenarnya dari pihak Ristek juga untuk memfasilitasi ke arah sana sebenarnya. Jadi tujuan dari nanti mahasiswa-mahasiswi mengakses repositori itu untuk melihat sumber-sumber data terkait data-data yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat referensi contoh, mau lihat nih bab 1 kayak gimana ya yang orang bikin, bab 2, bab 3 sampai bab terakhir penulisannya, itu harusnya bisa lihatnya di repositori gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi repositori itu biasanya teknisnya seperti itu. Ada yang memang di opening, ada yang memang metodenya harus login terlebih dahulu. Jadi harus menggunakan user login yang memang ditentukan atau dibuat oleh pihak universitas untuk pelayanan ke dosen ataupun mahasiswa. Itu ya rekan-rekan terkait beberapa pemanfaatan akses internet ketika teman-teman untuk terutamanya ini keperluan akademis ya di tingkat perguruan tinggi. Lalu berikutnya rekan-rekan, kita juga ketika mengakses internet kita bisa menikmati fasilitas yang namanya e-learning. E-learning ini kepanjangan dari electronic learning ya. Jadi memang fasilitas yang memungkinkan nanti kita bisa melakukan belajar mengajar secara
online ya, yang biasanya kita konvensional gitu kan, ketemu langsung di kelas, mendengarkan presentasi dari pemateri secara langsung gitu ya. Nah ini dengan menggunakan e-learning ini, itu teman-teman nanti bisa mengakses materi, video gitu ya, bisa ada juga forum diskusi, ada juga kuis dan lain-lain yang bisa dilakukan, banyak aktivitas di e-learning bisa kita lakukan seperti tadi, sehingga menunjang untuk kegiatan proses belajar mengajar gitu ya. Nah ini sebenarnya e-learning ini bukan hal yang baru ya, sudah biasa dilakukan terutama di negara-negara berkembang. Mereka bahkan sudah diimplementasikan di masa dini gitu. Jadi maksudnya di pendidikan dasar sekali, dari mulai TK dan SD itu anak-anak udah mulai diajarkan dulu di negara-negara berkembang tuh dengan teknologi gitu. Dengan salah satunya menggunakan fasilitas e-learning ini gitu ya. Nah kita mungkin di sini ada hikmah nih dengan adanya pandemi, mau nggak mau boleh dibilang pembelajaran ini beralih, bahkan boleh dibilang hampir kurang lebih hampir sampai 90% lebih ya semuanya dilakukan secara online, secara e-learning ya, seperti ini. Jadi menggunakan fasilitas e-learning gitu. Dan ini sebenarnya sangat penting ya, karena dengan e-learning ini boleh dibilang pembelajaran kan akan lebih efektif juga ya, tidak membosankan, kita juga bisa ada exploring, tapi memang sebenarnya harus ada aturan ketat gitu. Jadi aturan ketat tuh di kita kan kadang masih banyak toleransi ya. Toleransi contohnya absen telat masih dikasih toleransi. Tugas belum sempat mengumpulkan masih dikasih toleransi. Kalau di learning sebenarnya harusnya aturan-aturan itu sudah sangat ketat. Tidak ini nol, berarti lulus ya tidak lulus sudah. Kalau udah lupa absen berarti udah dijamin tuh nilai absensinya jelek. Kalau misalnya tugas nggak ngirim itu otomatis nilai tugasnya jelek kan otomatis nggak lulus tuh kuliahnya gitu. Tapi kita kadang masih dikombin dengan beberapa toleransi karena perlu adanya boleh dibilang transisi lah ya, transisi dari konvensional ke online. Tapi Bu sebenarnya termasuk saya pribadi kemarin itu ketika kuliah S2 termasuk mahasiswa full online gitu ya. Tapi aturannya sangat ketat sekali. Jadi ketat tuh maksudnya dia memang sudah mengembangkan satu metode pembelajaran yang sangat perfect untuk mahasiswa online, jadi harus mengikuti dengan baik, tidak mengikuti satu tahap saja tidak mengikuti dijamin tidak lulus. Itu repot memang. Jadi ada beberapa processing pembelajaran, jadi kalau kita lengah di salah satu proses, kesalahan pribadi saja ya, itu harus langsung dikomunikasikan, tidak boleh terlalu berlarut. Misalnya kesalahan pribadi itu contoh simpelnya salah upload link dan lain-lain, itu kita harus kalau udah langsung laporan gitu. Alasannya apa? Dan nanti dilacak dulu sama pihak ini tuh diidentifikasi dulu. Benar nggak ini kesalahannya ini gitu. Nah nanti kalau udah benar-benar tergantung dikembalikan lagi kembali ke dosennya. Kalau dosennya saklek misalnya, nah itu kamu yang keliru kenapa tidak hati-hati. Berarti udah nggak lulus tuh. Tapi kalau dosennya masih memberikan toleransi, kadang masih memperbolehkan dibuka lagi sama dosennya, boleh diupload ulang gitu. Jadi itu beberapa metode kalau misalnya terkait pembelajaran secara online itu sebenarnya ketat ya terkait beberapa penilaian, bahkan sekarang juga sudah banyak dikembangkan beberapa teknologi yang tidak memungkinkan orang tuh nanti menggunakan joki. Istilah joki itu kan kadang kalau di dalam pembelajaran online kalau lagi ujian yang ngerjainnya bukan orangnya itu masih memungkinkan kalau tidak ada teknologi untuk pengaman ke arah sana. Tapi sekarang sudah ada ya beberapa teknologi learning yang memang sudah diintegrasikan dengan teknologi face recognition, jadi bisa ngedetect terus pergerakan si user yang sedang belajar gitu. Itu keren sekali ya. Jadi nanti ketahuan tuh kalau kita pakai joki udah otomatis tahu-tahu ke blacklist aja akun kita nggak bisa login. Itu beberapa fasilitas teknologi keren yang sedang dikembangkan di bidang e-learning ya. Jadi nanti itu ke depan sebenarnya tujuannya sebenarnya pembelajaran itu adalah untuk learningnya, belajarnya ya. Jadi tapi belajar ini juga kan perlu dikontrol untuk tindakan-tindakan yang sifatnya ya orang-orang yang tipu daya belajar lah. Jadi maksudnya sebenarnya orang-orang yang malas belajar tapi mengandalkan segala cara yang seakan-akan dia terikut belajar dengan adanya media online ini banyak memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang keliru gitu. Makanya kalau bisa sih kalau ini akan kembali lagi terkait etika sebenarnya. Makanya sangat ditekankan kita kalau di pembelajaran metode e-learning ini butuh sekali teman-teman komitmen, kejujuran teman-teman ya sehingga benar-benar nanti nilai itu hasil kerja keras teman-teman gitu ya. Kan bisa saja sih istilahnya
banyak hal ya kecurangan yang bisa dilakukan gitu kan. Tapi kalau kita membiasakan ke hal-hal yang kayak gitu, apa juga manfaatnya buat kita? Nanti kan nggak baik juga buat kita tentunya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini yang maksud e-learning ya. Jadi e-learning itu kita bisa melakukan banyak aktivitas kegiatan-kegiatan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Dan e-learning ini biasanya ada yang dikembangkan oleh pihak perguruan tinggi secara langsung ya. Jadi memang perguruan tinggi membuat website e-learning secara mandiri. Apakah itu nanti menggunakan open source ataupun mungkin dikembangkan secara mandiri ya. Salah satunya nanti misalnya termasuk saya pribadi ini sedang memikirkan gimana caranya membangun namanya itu smart education ya dengan tim. Nah itu salah satu fasilitas smart education itu salah satunya ini memudahkan ke fasilitas nantinya itu ke depan e-learning. Ketika teman-teman mengakses e-learning itu sudah terintegrasi dengan data yang saling terintegrasi dan saling terpadu ya. Jadi maksudnya dari mulai teman-teman, contoh kalau di perguruan tinggi itu dari mulai teman-teman registrasi PMB online, itu sebenarnya data awal, record awal teman-teman untuk bisa mengakses seluruh akses sistem yang ada di perguruan tinggi ke depannya. Jadi nanti ketika teman-teman di PMB online itu kan registrasi data, datanya harusnya kalau smart education sudah terintegrasi untuk validasi ijazah itu terintegrasi misalnya dengan Disdukcapil. Jadi ketika teman-teman daftar di PMB harusnya cukup memasukkan NIK teman-teman, NIK teman-teman. Ketik NIK teman-teman yang ada di KTP, lalu proses otomatis data terisi semua yang harus diisi. Nah itu keren sekali kan? Itu salah satu integrasi dari Smart Education. Lalu contoh yang lainnya misalnya ketika teman-teman melakukan pembayaran, apakah nanti pembayarannya harusnya bisa diintegrasi dengan berbagai pembayaran, apakah e-money, apakah pinbox, apakah virtual account, apakah bank transfer, atau teman-teman yang mau belajar bayar manual pun harusnya dipermudah dengan teknologi. Nggak usah lagi ngantri kayak siram gitu ya. Kan kadang kalau ngantri panjang sekali, bikin bete itu kan kalau lagi mau bayar panjangnya luar biasa menghabiskan waktu. Harusnya sudah ada teknologi yang namanya smart detecting ya. Jadi maksudnya ketika teman-teman cukup nanti kalau mau bayar itu bawa namanya mungkin sejenis teknologi RFID. Nah nanti di kartu teman-teman itu tinggal dikasih ke bagian pembayaran, nanti di scan truk otomatis tagihan teman-teman tuh keluar. Mau bayar berapa tinggal diketik tek dicek uangnya selesai langsung cepat. Jadi prosesnya sangat cepat harusnya kalaupun teman-teman mau masih melakukan pembayaran secara manual. Nah itu di teknologi Smart Education ya yang sedang memang saya coba pikirkan nanti ke depannya untuk pengembangan ke arah teknologi ke depan tuh harusnya bisa seperti itu. Dan itu nanti ketika teman-teman sudah mulai register dari mulai PMB online harusnya nanti terintegrasi ke berbagai accessing atau sistem yang ada di universitas. Contoh ketika teman-teman mau masuk parking, itu nggak usah lagi pakai karcis, tinggal tap saja pakai kartu yang teman-teman pegang atau pakai teknologi yang ada di smartphone di teman-teman menggunakan barcode reader, misalnya barcode yang memang terintegrasi dengan kartu mahasiswa, misalnya tinggal di-scan saja yang ada di handphone teman-teman, otomatis teman-teman itu sudah bisa masuk ke kawasan kampus misalnya. Itu kan keren sekali kalau betul seperti itu ya. Itu namanya konsep smart parking. Nah, otomatis nanti di sistem pun ke-record di waktu tertentu, di jam tertentu, hari tertentu, teman-teman kedetek memasuki lingkungan universitas gitu. Jadi keluar masuk teman-teman tuh keluar ke-record semua tuh dari mulai PMB itu sebenarnya data awal, lanjut teman-teman bisa mengakses ke berbagai sistem. Salah satunya nanti sistem e-learning ya. Di sistem e-learning juga harusnya nanti ke depan tuh ingin coba dikembangkan teman-teman belajar di rumah tapi absensinya menggunakan face recognition misalnya dengan menggunakan kamera webcam itu. Jadi di kamera webcam itu nanti teman-teman otomatis ketika menyalakan webcam itu otomatis sudah absen karena dia menggunakan teknologi face recognition tersebut gitu. Harusnya sudah menggunakan bisa teknologi tersebut atau minimalnya misalnya teman-teman menyodorkan kartu mahasiswa teman-teman yang sudah terintegrasi di smartphone atau di RFID ke kamera webcamnya, otomatis teman-teman kedetek absen. Nah itu kan teknologi yang memang memungkinkan kita tidak mungkin curang nanti ke depannya ya. Jadi benar-benar nanti kita belajar e-learning tapi teman-teman juga sebenarnya seperti belajar nyata gitu ya. Tapi memang itu perlu beberapa pengembangan ya yang ingin dikembangkan ke depannya. Itu harusnya kampus tuh udah mulai bergerak ke arah sana gitu ya. Salah satu implementasinya mungkin kalaupun nanti memadukan masih teknologi pembelajaran berbasis konvensional, ketika teman-teman mau masuk kelas harusnya sudah terintegrasi yang namanya smart door. Jadi smart door itu ketika teman-teman scan dengan smart digital card mahasiswa teman-teman, itu otomatis pintunya terbuka dan teman-teman bisa masuk ruangan belajar.
Dan itu benar-benar nanti kalau memang bukan jamnya, pintu itu meskipun di-scan beberapa kali nggak akan bisa masuk karena teman-teman salah ruangan misalnya. Nah itu luar biasanya teknologi itu bisa sampai seperti itu sebenarnya ya. Jadi diimplementasikannya dengan salah satu implementasi yang tadi saya sampaikan ke teman-teman, smart education. Ya, jadi larinya itu bisa kemana-mana. Jadi smart parking, e-library, lalu nanti ke accessing ke pintu-pintu layanan yang lain, misalnya ke pembayaran dan lain-lain ya. Kantin mungkin suatu saat nanti kantin itu nggak ada lagi kantin cash. Jadi bayarnya harus menggunakan pakai Finbox atau e-money misalnya ya. Jadi pembayarannya harus semuanya kalau di kantin universitas itu semuanya harus pakai itu. Nah, itu maksudnya penerapan smart education ya. Jadi teknologi kurang lebih itulah gambarannya teman-teman ya. Nah, nanti untuk fasilitas e-learning selain yang dikembangkan oleh universitas, sebenarnya teman-teman juga bisa menggunakan fasilitas e-learning yang ada di open source yang di luar yang disediakan ya. Salah satunya adalah newedmodo.com. Nah, ini kalau teman-teman misalnya melakukan exploring pembelajaran terkait hal-hal tertentu bisa mengunjungi situs ini ya. Dan itu sama seperti e-learning. Jadi teman-teman di situ nanti bisa bertindak apakah sebagai pengajar, apakah sebagai pengajar apa sebagai pelajar gitu ya. Nanti di situ bisa disetting teman-teman mau registrasinya sebagai apa. Berarti kalau teman-teman mau untuk explore terkait penelitian misalnya nanti penelitiannya terjun ke bidang pendidikan misalnya di tingkat SD atau apa, ada implementasi tertentu. Nah, teman-teman bisa gunakan tuh yang namanya newedmodo.com. Itu pun termasuk salah satu fasilitas yang memungkinkan kita melakukan kegiatan belajar mengajar secara online ya, menggunakan fasilitas jenis e-learning. Itu kurang lebih rekan-rekan e-learning ya. Jadi pengembangan e-learning ini sebenarnya seperti itu ke depannya. Memang sangat fleksibel. Kalau misalnya satu instansi atau perguruan tinggi akan mengembangkan ke teknologi next generation, itu memang harus mengembangkan aplikasi secara mandiri ya. Yang nanti ke depannya memang bisa diintegrasikan dengan banyak teknologi-teknologi yang berkembang saat ini seperti IoT, artificial intelligence dan lain-lain ya. Jadi kemungkinan aktivitas-aktivitas energi kayak tadi itu memungkinkan ya, bahkan mungkin kedepannya sudah memungkinkan ada yang namanya mading digital. Jadi mading digital itu benar-benar dioperasikan dengan integrasi device ya, jadi kita bisa memberikan informasi ke mading itu bukan ditulis di kertas lalu ditempel di mading seperti manual kayak gitu lagi. Cukup teman-teman tulis di smartphone teman-teman lalu kirim ke smart digital tersebut, otomatis nanti apa karya yang teman-teman tulis itu bisa tampil di mading gitu. Itu kan keren sekali ya. Itu beberapa teknologi yang memang mungkin diimplementasikan di teknologi next generation ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, aktivitas lain yang biasanya teman-teman lakukan tuh di internet pastinya email ya, atau electronic mail. Jadi email ini memang yang memungkinkan kita saling kirim-mengirim email. Namun email sekarang penggunaannya juga sudah sangat banyak digunakan untuk function yang lain ya, bukan hanya berkirim email saja. Email juga salah satunya untuk notifikasi, verifikasi application dan lain-lain, itu salah satunya juga menggunakan verifikasi email ya. Atau kadang email juga sekarang sudah diintegrasikan menggunakan domain ya, domain instansi tertentu. Jadi kalau teman-teman kan suka melihat ya, kok di Unida ada ya email namanya @unida.ac.id. Nah itu sebenarnya dia menggunakan teknologi integrasi antara domain universitas dengan fasilitas mail dari Google salah satunya. Ya jadi Google itu kan menyediakan fasilitas yang dulu namanya itu G Suite. Kalau sekarang sih namanya Workspace ya, dan berbayar kalau sekarang, kalau dulu gratis ya. Kalau dulu ini G Suite, kalau kita mau bikin fasilitas G Suite itu gratis. Teman-teman cukup punya domain corporate, lalu domain corporate-nya nanti diregistrasikan di G Suite, lalu di custom, diintegrasikan dengan server yang kita miliki, lalu email kita bisa diintegrasikan dengan domain yang memang kita miliki. Seperti itu kurang lebih ya. Namun sekarang ini berbayar, ya namanya itu Workspace namanya. Teman-teman bisa searching aja di browser, namanya Workspace Google atau G Suite Google, pasti ngarahnya ke Workspace ya, karena sekarang teknologinya namanya Workspace. Itu nanti teknologi kayak tadi ya, kita menggunakan domain, jadi email kita tuh nanti bisa add domain kita, domain instansi kita @unida.ac.id, lalu ruang emailnya sendiri sebenarnya punya Google ya, jadi bekerja sama menggunakan fasilitas kayak tadi ya. Jadi itu sih sebenarnya sangat relevan, karena kan kita bisa bayangkan ya, mahasiswa ini kan tiap tahun bertambah terus ya, bisa jadi ribuan mahasiswa yang masuk tiap tahun. Nah bayangkan kalau misalnya mengandalkan server teknologi mail punya universitas sendiri,
itu perlu server yang sangat handal ya. Tapi kita kalau bekerja seperti itu kita nggak usah pusing mikirin teknologi server mailnya ya, kita cukup jaga domain kita aja dengan baik dan kerjasamanya dengan baik, otomatis email kita mau di-create berapa ribu pun aman gitu ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau sekarang di kuota ya, jadi kalau sekarang karena Google juga melihat mungkin pemakaiannya wah membludak nih, menambah terus gitu ya, makanya dia berikan kapasitas sekarang. Jadi tergantung banyaknya user sekarang pembagian fasilitas workspace itu. Jadi kalau 100 user tinggal dikalikan saja berapa dolar, berarti kita harus bayar sebesar kontribusi itu untuk bisa menggunakan fasilitas workspace sekarang. Kalau dulu gratis gitu ya. Oke, itu namanya email ya. Dan bahkan email juga kita integrasikan dengan berbagai smart application yang memang kita banyak gunakan saat ini ya. Jadi peran email ini sangat banyak sekarang. Salah satunya juga email bisa kita gunakan untuk media storage, penyimpanan berbasis cloud ya. Jadi salah contohnya itu Google Drive ya. Teman-teman kan dengan menggunakan email ini bisa akses Google Drive, lalu bisa melakukan penyimpanan secara online ya untuk kebutuhan data-data yang terrecord dengan baik di internet gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini kita dengan menggunakan fasilitas email juga ya. Bahkan dengan fasilitas-fasilitas email juga kita bisa menggunakan untuk registrasi terkait berbagai layanan yang ada di internet. Jadi email ini memang sangat bermanfaat sekali. Kurang lebih seperti itu ya untuk function dari email. Nanti juga sebenarnya email bisa digunakan untuk berbagai function di dalam proses akademis ya. Salah satunya yang tadi saya bilang ya, pengarsipan berbagai data terkait penugasan dan lain-lain itu kita bisa menggunakan email gitu. Dan email ini beberapa vendor email ya, jadi kita jangan taunya email itu dari Google saja ya. Jadi email itu sebenarnya banyak ya, dari outlooklive.com, ini dari Microsoft, dari Yahoo, mail.com dan lain-lain juga masih ada sebenarnya, tinggal searching. Tapi ini yang banyak digunakan ya oleh banyak orang. Umumnya sih memang Google, kebanyakan orang kalau ngomong ini udah kayaknya udah teracuni Google ya, apa-apa Google ya. Jadi memang dia itulah istilahnya kelebihan dia yang sifatnya untuk menyentuh hati banyak orang gitu ya. Jadi orang tuh pasti apa-apa itu akses layanannya ke Google sekarang. Ya itu persaingan ya. Kalau dulu kan bersaing nih antara Yahoo dengan Google, sekarang Yahoo kalah dia sama Google gitu ya. Jadi orang lebih cenderung kalau mau bikin email ke Google. Udah nggak kepikiran lagi mikirin Yahoo gitu ya dan lain-lain. Lalu layanan lain yang seperti itu. Jadi tapi saya harap sih teman-teman bisa coba ya, kurang lebih seperti itu. Itu email. Nah, berikutnya ada juga istilah yang namanya mailing list. Nah, mailing list ini biasanya mengintegrasikan email tadi ya. Jadi, cuman memang ini sudah banyak tergantikan dengan fasilitas yang namanya nanti chat online ya. Karena di chat online juga sekarang udah bisa bikin grup-grup. Mudah. Jadi mailing list ini sebenarnya sudah mulai agak kurang dipakai juga ya. Tapi kalau orang-orang ini sih yang paham biasanya gunakan mailing list ini untuk aktivitas kerja kelompok bareng. Kalau di chat online kan nggak memungkinkan nanti bisa edit file berbarengan gitu ya. Nah makanya kita menggunakan namanya bisa menggunakan fasilitas mailing list. Di mailing list ini memungkinkan kita saling terintegrasi dengan semua tim. Nanti tim juga bisa melakukan editing secara berbarengan, satu file diedit sama-sama gitu. Jadi nanti kalau teman-teman bagi-bagi tugas, lu ngerjain misalnya bab 1, gue bab 2, itu bab 3 dan lain-lainnya gitu ya. Nanti di fasilitas mailing list ini kita bisa kerjain satu file bareng-bareng. Jadi yang ini ngakses bab 1, ini tapi dalam satu file, sebenarnya satu file diakses bareng-bareng gitu. Nah itu memungkinkan untuk metode menggunakan mailing list ini ya. Jadi mailing list ini sebenarnya menggunakan grup, di mana di mailing list ini kita bisa saling chat, bisa berbagi diskusi ya, file-file, kurang lebih seperti itu. Dan ini sangat bermanfaat sekali sebenarnya teman-teman menggunakan mailing list tersebut untuk aktivitas tadi ya. Jadi teman-teman bisa bikin file PowerPoint satu atau file doc dan file yang lain lalu diedit sama-sama sama teman-teman secara online gitu. Jadi nanti kalau di masa pandemi ini kalau menurut saya metode mailing list ini sangat tepat untuk kerja kelompok gitu ya. Nanti silakan dicoba ya. Caranya cukup mudah ya. Contoh kalau menggunakan email Google, teman-teman tinggal berkunjung aja ke situsnya groups.google.com, nanti buat saja nama grupnya apa. Nah, di situ bisa saling berdiskusi untuk pengerjaan kelompok dan lain-lain, dan bisa juga nanti saling editing file sama-sama di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Itu mailing list lah. Lalu berikutnya, nah ini yang tadi saya bilang chatting ya. Sekarang mailing list ini sebenarnya sudah banyak orang lebih simpelnya ingin chatting ya. Apalagi chatting yang sudah langsung di depan matanya yaitu handphone ya. Makanya yang paling tren sekarang kalau chatting sendiri kita lihat kan orang lebih cenderung sekarang menggunakan WhatsApp ya. Yang lain pun sudah mulai ditinggalkan ya. Kalau dulu kan masih
ada beredar seperti Line ya, maksudnya Line BBM, udah mulai tenggelam tuh ya. Line BBM sudah mulai tenggelam, sudah mulai banyak ditinggalkan orang. Telegram atau yang lain, orang sekarang lebih berpikirnya WhatsApp, pasti apa-apa kalau ngomongin chatting WhatsApp. Karena itulah apa sih namanya yang tadi saya bilang ya, gimana si brand itu bisa benar-benar dekat ke hati si penggunanya gitu. Jadi semakin banyak pengguna, akhirnya orang juga terbiasanya dengan itu gitu. Mungkin simple dan lain-lain gitu ya. Jadi akhirnya sekarang apa-apa pasti WhatsApp gitu ya. Kalau dulu mungkin masih terintegrasi, ada Line, Telegram, sekarang apa-apa WhatsApp gitu. Jadi karena di WhatsApp ini juga bisa melakukan ya komunikasi secara langsung, video call juga ya. Jadi maksudnya video call seperti layaknya video conference ya. Jadi kita bisa telepon online, langsung lihat mukanya, gerak-geriknya secara langsung, itu sangat membuat ketagihan sekali ya. Sekarang teknologi itu seperti itu ya. Kalau dulu kan hanya bisa telepon by data saja, belum ada tuh video call. Jadi sekarang udah bisa video call. Entah nanti ke depan bisa apa lagi gitu ya. Itu banyak sekali teknologi-teknologi yang kedepannya terus dikembangkan gitu ya. Bahkan sekarang sudah ada teknologi yang bikin kita nggak bikin boring ya, dengan yang namanya emotion ya. Jadi ketika kita melakukan chat itu bisa menyisipkan emoji dan lain-lain, itu kita bisa integrasikan di beberapa fasilitas chat kita. Nah itu yang membuat ini. Nah ini juga memang bisa terkankan gunakan untuk fasilitas penunjang ya, dalam kerja kelompok salah satunya ya, atau membuat information terkait hal-hal yang lain gitu. Jadi silakan gunakan untuk hal-hal yang lebih positif ya, dibanding hanya daripada untuk chat ngalornya dulu, apalagi ngomongin orang buat apa, nggak ada manfaatnya gitu ya. Lebih baik kita untuk sharing keilmuan dan lainnya itu lebih bermanfaat kalau menurut saya gitu ya. Jadi itu fasilitas chatting ya, kurang lebih seperti itu. Nah ini rekan-rekan, jadi salah satu pemanfaatan internet yang lainnya itu kita bisa mempublikasikan terkait information di internet ya. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah website. Nah ini kita akan praktik ya bagaimana membuat sebuah blog sederhana. Nanti saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana tips dan triksnya. Dan ini juga nanti akan coba saya buat dalam penugasan kelompok ya. Jadi nanti penugasan kelompok itu salah satunya bikin blog seperti ini ya. Cuman blognya nanti saya ingin teman-teman bisa mengemas blognya itu bisa disulap menjadi website yang sangat menarik dan bagus gitu ya. Sangat kontennya itu sangat relevan untuk dipublikasikan, dan terkait topik websitenya juga yang dipublikasikan kalau bisa menarik ya. Jadi nanti bisa menggugah banyak orang untuk berkunjung gitu ya. Sekarang kan orang bikin blog itu kan tujuannya untuk terkait informasi tujuan tertentu ya. Misalnya mempublikasikan terkait keilmuan atau mempublikasikan terkait fasilitas-fasilitas yang lain dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan blog ini ya. Dan blog ini biasanya memang bisa menggunakan fasilitas secara online, secara langsung, salah satunya ini ya. Teman-teman bisa menggunakan www.blogger.com, atau bisa juga secara kita bangun menggunakan server kita secara mandiri ya. Teman-teman bisa menggunakan salah satunya WordPress ya. WordPress itu termasuk salah satu dari blog ya. Nah nanti teman-teman bisa menggunakan fasilitas web hosting yang kemarin sudah saya bahas. Makanya di penugasan nanti ada 2 jenis ya. Teman-teman menggunakan fasilitas yang di internet, yang keduanya menggunakan fasilitas web hosting gratis. Lalu nanti upload WordPress-nya, install di situ, setting website juga untuk keperluan topik tertentu yang nanti saya coba pilihkan untuk kelompok ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti buat teman-teman website menarik menggunakan blog ini. Nah ini cara membuat blog sebenarnya cukup mudah ya. Kita nanti integrasinya seperti biasa, kita cukup memiliki alamat email. Nanti ketika alamat email otomatis kita sudah terregistrasi dan kita bisa menentukan website apa yang bisa kita buat gitu ya. Di salah satunya di website blogger ini gitu ya. Nah kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan, beberapa pembahasan kita pada kesempatan hari ini terkait pemanfaatan fasilitas internet. Sekarang saya akan share nih kepada teman-teman sekalian terkait yang tadi saya sampaikan berkenaan dengan blog ya. Oke, saya share screen lagi. Ini share screen-nya secara keseluruhan ya. Baik, ini sudah tampil kembali ya di sisi teman-teman sekalian. Untuk share screen ini saya sekarang sudah share secara keseluruhan untuk tampilan ininya, dan di sini saya akan coba sharing kepada teman-teman bagaimana sih bikin blog ya. Nanti coba kita sulap blognya menggunakan template yang bisa kita download di internet yang lebih menarik gitu ya. Ya, kita download template-nya menggunakan template gratis yang ada di internet. Nah ini teman, cara membuat blog ini cukup mudah ya. Nanti teman-teman buka saja browsernya,
Lalu di sini nanti misalnya mau menggunakan search engine juga boleh, Google. Lalu nanti di sini ketikkan saja blogger. Nah, seperti ini ya. Atau mau langsung berkunjung ke situs yang tadi saya referensikan, www.blogger.com. Nah, otomatis nanti terbuka seperti ini ya. Nah, ini teman-teman ketika tampilan pertama kita membuat sebuah blog, nanti tampilannya seperti ini ya bentuknya gitu ya. Nah, nanti teman-teman di sini kalau mau buat blog, cukup mudah. Teman-teman tinggal klik saja di sini buat blog. Nah, nanti ketika buat blog, maka di sini kita login menggunakan email kita ya. Misalnya saya bikin email menggunakan email yang lain ya. Pakai email ini misalnya yang belum terbuat. Lalu klik berikutnya. Nah, ini kita masukkan sandi kita. Oke, nanti kita klik berikutnya. Oke, ini ada verifikasi ya. Saya verifikasi sebentar. Kebetulan ini untuk email ini ada verifikasi. Nah, ini salah satu pengamanan email juga ya. Jadi kita kalau bisa aktifkan verifikasi 2 langkah untuk keamanan device kita. Jadi terkait keamanan kita nggak mudah dibobol orang lain. Kalau menggunakan verifikasi seperti ini aman ya, karena menggunakan keamanan berlapis yang harus diverifikasi menggunakan device yang selalu dekat dengan kita gitu ya. Nah, kalau device-nya dicuri gimana, Pak? Ya tetap aja kan dia harus tahu beberapa security lapisan yang memang kita custom gitu ya. Nomornya bisa kita blokir dan kita buat lagi nomor yang baru. Berarti aman gitu ya. Nah, ini ya teman-teman, contoh ini kita sudah login ya. Oh, ini kebetulan kalau ini sih udah pernah buat ya. Saya coba yang lain lagi ya akunnya ya. Ini kalau udah pernah buat, jadi tidak ada proses untuk awalnya. Nanti saya benar-benar pakai email yang baru misalnya. Misalnya saya buat lagi ya, ulang lagi yang tadi saya buatnya pakai email yang ini misalnya, yang benar-benar belum pernah buat harusnya ya untuk mencoba. Jadi saya pakai ini ya. Nah, ini yang benar-benar belum pernah buat nih ya. Oke, kita masukkan. Oke, saya masukkan ya. Oh, coba ya. Oh, Anda, saya lupa passwordnya. Sebentar ya, saya coba lagi ya. Salah ya. Baik, saya coba pakai ini, harusnya email yang ini sih ya, email yang baru benar-benar untuk bisa kelihatan. Berarti saya coba pakai emailnya yang ini aja lah ya. Misalnya, oh ya, ini lah. Saya coba pakai email yang ini ya. Nah, saya coba lagi masukkan. Nah, ini ya. Ini ada verifikasi 2 langkah juga. Oke. Saya coba verifikasinya ini ya. Karena ini juga pakai verifikasi 2 langkah untuk keamanan. Kita tunggu sebentar. Oke, ini udah ada ya, saya masukkan. Oke, saya verifikasi dulu akunnya ya. Nah, ini kita sudah login nih ke Blogger. Nah, harusnya seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, kalau akun kita baru registrasi pertama kali, nanti muncul tampilan seperti ini. Jadi, maksudnya saya ingin menampilkan tampilan ini ke teman-teman. Nah, ini pertama kali itu kita biasanya kalau baru pertama kali daftar di Blogger, nanti tampilannya seperti ini. Lalu kita diminta menentukan judul, ya, judul website kita yang mau kita bikin apa. Misalnya saya di sini bikin websitenya terkait TIK lah ya, misalnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, misalnya saya buat seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik berikutnya saja. Nah, berikutnya kita di sini diminta memasukkan
alamat URL website kita mau apa nanti. Ya memang alamatnya nanti otomatis .blogspot.com ya, karena kita kan menggunakan fitur web gratis dari Blogger. Cuman nggak usah khawatir, nanti kita bisa menggunakan namanya parking domain ya. Jadi kita bisa rubah alamat URL-nya dengan alamat domain yang kita inginkan gitu. Ini misalnya saya sampelnya kita buat ini sajalah ya. Kita bikin IT learning misalnya. Learning BGR Bogor. IT learning Bogor ya. Karena biasanya kalau nggak unik suka ada, misalnya saya namanya IT learning gitu. Nah ini kan maaf alamat blog ini tidak tersedia, artinya sudah ada orang yang pakai gitu ya. Kita nggak bisa pakai alamat itu. Makanya kita tambahin untuk pelatihan begini aja lah ya. IT learning Bogor misalnya, blogspot.com. Nah ini alamat URL yang kita buat ya. Lalu kita klik berikutnya. Nama yang akan ditampilkan, berarti nama tampilkannya itu aja ya, teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kita buat tema yang akan ditampilkan di website blog yang kita buat tuh ini misalnya. Lalu kita klik selesai. Nah, secara otomatis kita sudah berhasil nih bikin blog ya, bikin website sederhana menggunakan fasilitas Blogger. Nah, berikutnya saya akan ajarkan nih tips dan trik kepada teman-teman gimana supaya tampilannya menarik ya. Ini sudah bisa kita akses nih ya. Teman-teman tadi alamatnya ingat aja IT, agak ribet sih ya, tapi ini untuk latihan aja kan, IT learning. Nanti kalau bisa pikirkan alamatnya yang simple ya, jangan strip-strip kayak gini, ini agak ribet juga. Jadi kalau alamat URL itu kalau bisa pilihkan yang mudah diingat. Makanya teman-teman harus memikirkan topik apa nih yang teman-teman angkat gitu, dan pilihkan alamat URL-nya yang sangat simple ya. Kalau ini sih untuk contoh saja, bogor.blogspot.com. Berarti alamat URL kita ini, enter. Nah, ini otomatis terbuat ya, tuh lihat. Jadi kita sudah berhasil buat website, blog ya, menggunakan Blogger. Nah, ini alamatnya seperti ini dan tampilannya masih di default kayak gini ya, kurang menarik memang. Nah, ini makanya teman-teman saya tekankan nanti coba download di internet. Namanya itu teman-teman pakai search engine saja, Google, lalu ketik aja di sini download misalnya, download template Blogger responsive. Jadi maksudnya responsive nanti kalau yang gratis pastinya ya, yang bisa dibuka di handphone juga tampilannya tetap bagus. Nah ini nanti teman-teman bisa download ya, nanti cari filenya itu yang .xml kalau nggak salah ya. Nanti buat blog itu cari file template-nya itu yang .xml, nanti bisa kita upload ke blog kita. Nah anggap saja di sini saya sudah download ya. Atau saya akan clone tampilannya dari tampilan yang blog yang saya sudah bikin sebelumnya. Ini bisa kita download ya. Nanti teman-teman silakan bisa download saja template-nya yang diinginkan, banyak sekali nih template blog yang menarik, yang bagus, itu silakan dipilih lalu download, cari .xml. Nah, nanti kita coba buat blognya jadi menarik kayak gini ya. Contoh saya, nah ini ya, ke profil Blogspot. Nah, ini kan jadi websitenya kan menarik sesuai topik yang mau kita angkat ya. Kebetulan di sini saya topik ngangkatnya itu terkait informasi beberapa perkembangan teknologi untuk kebutuhan iseng saja ya. Jadi teman-teman bisa bikin blognya seperti ini, seperti layaknya website ya, bisa nambah-nambah menu nanti ya. Lalu alamat, galeri, kontak, jadi menarik seperti ini gitu ya. Jadi tampilannya bisa kita kemas sesuai kebutuhan kita masing-masing. Bahkan kita juga bisa memberikan informasi terkait informasi kita secara detail, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini beberapa contoh ya, membuat manipulasi dari website menggunakan Blogger. Nah sekarang saya akan contohkan ya. Anggap saya sudah download template-nya. Berikutnya maka saya butuh membuka dua tampilan. Ini tampilannya ya, tampilan blog kita masih seperti ini default. Nah ini editingnya di sini. Saya akan membuka 3 tampilan untuk setting ini. Nah teman-teman nanti akses menu yang namanya di sini itu ada namanya tata letak. Bukan, sebentar ya. Nah ini ya menu yang namanya tema. Nah nanti teman-teman untuk merubah tampilan akses yang namanya menu tema di sini. Nah nanti di tema atau bahasa Inggrisnya, kalau kita bahasa Inggris mungkin theme di sini ya, tema. Nah kita rubah dulu tampilannya nih agar bisa berubah cantik. Misalnya saya sudah download temanya seperti tema Blogger yang tadi saya tunjukin misalnya. Nah di sini kita upload saja. Di sini pilih yang namanya, kalau cadangkan gitu untuk mendownload ya.
Kalau mau mendownload tema yang sudah kita kembangkan, itu cadangkan. Kalau kita mau upload tema, pulihkan namanya. Nah, lalu di sini pilih upload. Nah, otomatis di sini kita bisa mengupload template tema Blogger yang sudah kita download. Contoh ini, misalnya saya udah download. Temanya yang .xml ya, yang dipilihnya itu untuk Blogger itu nanti cari temanya itu yang .xml yang kita upload dulu open. Nah, lalu di sini, oke, informasinya custom diubah, lalu kita coba reload ya. Nah, lihat tampilannya sudah berubah tuh ya. itlearningBogor.blogspot.com. Tampilannya sudah berubah sesuai tema yang tadi saya clone ya dari tema blogger yang saya bikin. Ini kan tampilannya jadi cantik seperti ini ya. Dan kita bisa melakukan beberapa pengaturan nih berikutnya ya. Memang pengaturan ini nanti kita mengintegrasikan beberapa settingan sedikit ya. Nah, ini caranya, contoh gini, kita mau bikin laman lah. Lamannya di sini kan baru ada home, profil, galeri, alamat, kontak. Nanti kita tambahkan misalnya laman download. Maka kita perlu masuk di sini ya. Masih di tema, lalu sesuaikan. Nah, di sini edit HTML, coba kita bikin open new tab lah ya. Please, ya, ini jangan kayak gini. Saya coba gini dulu, open new tab dulu. Nah, di sini saya buat 3 tampilan. Ini tampilan grafisnya. Ini buat ngedit tema misalnya ya, di sini edit HTML. Nah, ini sebenarnya agak sedikit coding ya, sedikit saja sih, nggak terlalu banyak ya. Di sini saya misalnya saya searching yang tadi saya mau merubah Ahmad. Linknya mau saya rubah. Nah, ini langsung ke menunya saja. Nah, ini menu-menunya bisa kita rubah dengan alamat URL kita. Nah, ini. Jadi nanti menu-menunya mengarah ke sini semua. Nanti saya akan ajarkan bagaimana bikin laman. Ini saya rubah dulu nih alamat ininya jangan ke alamat URL. Kalau ini kan alamatnya masih ke URL yang blogger saya ya. Jadi nanti kalau diklik dia URL-nya malah nge-link ke blog saya. Nah, ini di template-nya kita rubah sedikit di sini ya. Link-nya saja yang kita rubah, tidak terlalu banyak ya. Jadi kita rubah seperti ini. Ini kita rubah seperti ini. Lalu kita save. Di sini ada save. Nah, udah kita save nih. Nah, otomatis ini nggak akan nge-link nih. Nah, kalau kita teman-teman klik link-link ini, nggak akan nge-link kemana-mana tuh ya, kosong masih di sini. Nah, sekarang kita misalnya mau menambahkan menu. Di sini kan menunya kita lihat nih ya, ada galeri, alamat, kontak. Misalnya saya mau menambahkan menu download di sini. Nah, kita tinggal copy saja. Misalnya ini kita copy. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di sini. Nah, ini kita ketik download misalnya. Nah, ini begini ya, kita save. Nah, lalu kita reload. Kita udah menambahkan menu nih ya. Tuh, ya ini sudah bertambah menunya ya, kita editing tampilannya tuh ya. Jadi seperti website. Orang kalau kita udah pakai parking domain nanti alamatnya misalnya kita ubah menjadi tilearning.com atau tilearning.info, itu kan keren sekali, nggak kelihatan banget blognya gitu ya. Jadi di sini tuh orang nggak akan menyangka benar-benar ini blog atau web ini ya. Padahal sebenarnya pakai blog, kita pakai fitur gratisan, cuma pakai parking domain gitu. Jadi orang nggak akan ngerasa bahwa ini tuh blog gitu. Padahal ini seperti website profesional saja. Jadi itu tips dan triks ya, bagaimana mengedit tampilan dulu. Nah, sekarang saya coba isi lamannya. Ini kan laman-lamannya masih kosong ya. Laman-lamannya kalau diklik belum ada apa-apa, karena kita baru mengklon temanya saja. Kita coba clone menunya. Nah, untuk membuat laman, menu itu adanya di sini ya, di page atau laman. Kalau bahasa Inggrisnya ini page, laman. Nah, di sini kita buat laman, misalnya laman untuk apa? Profil. Misalnya kita bikin laman namanya untuk profil. Dan laman ini kita bisa buat sesuai banyaknya menu-menu yang kita buat saja di blog kita. Ya, jadi kita kalau membuat laman itu kita buatnya sesuai menu-menu yang kita buat di blog kita. Misalnya contoh di sini saya membuat halaman baru, lalu saya di sini membuat laman namanya tadi akan profil ya, kita namain profil saja. Profil. Lalu di sini kita ketikkan asal aja dulu ya untuk latihan dulu. Selamat datang di website teknologi Selamat datang di website teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, kita misalnya buat kayak gini aja dulu ya. Lalu kita klik publikasikan. Nah, confirm.
Nah, kita sudah bikin satu laman nih, namanya laman profil. Nah, bagaimana mengintegrasikan ke alamat menu ini? Sehingga ketika orang mengklik menu ini, otomatis yang tampil itu laman yang tadi kita bikin yang ini. Nah, caranya gampang ya teman-teman. Profil yang tadi kita bikin di laman, teman-teman klik lihat di sini. Nah, lihat. Otomatis di sini kita ada URL link. Nah, link kan, temu link, copy saja linknya. Ya, link ini copy, lalu paste di sini. Nah, mau di mana tadi? Di profil kan? Berarti ini ganti sama kita. Nah, kita paste aja seperti ini, lalu kita save. Nah, teman-teman, ini udah selesai nih. Otomatis nanti kalau orang klik reload profil, tuh, yang muncul adalah isinya profil kita yang tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Cara bikin laman itu seperti itu mudahnya ya. Jadi diintegrasikannya nanti kita bisa banyak akal-akalan sih sebenarnya. Contoh kalau download nih, kalau integrasi dengan download, teman-teman bisa integrasikan dengan Google Drive. Nanti bikin editing link-link download ya, sehingga nanti tampilannya mungkin saya udah hilangkan sih ya. Jadi di sini tuh nanti ada tuh tombol saya sudah ini. Nanti kita bisa bikin link-link download yang kita integrasikan dengan Google Drive dan lain-lain. Jadi orang tuh bisa download terkait topik-topik yang kita buat. Sebenarnya bisa kita buat semenarik mungkin ya. Bahkan seperti yang tadi profil juga kita bisa buat menarik dan lain-lain. Nah, ini contoh bikin laman. Saya contohkan satu aja ya. Nanti teman-teman silakan coba sendiri. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan fungsi yang lain? Post ya. Post ini untuk mengisi ini nih. Ini kontennya masih kosong, polos ya. Tidak ada apa-apa. Nah, kita misalnya di sini membuat yang namanya post ya. Kita bikin di sini ada postingan atau post. Nah, kita buat postingan di sini. Lalu kita di sini juga bisa mengaktifkan komentar di setiap post kita ya. Jadi orang bisa mengirim komentar atau kita bisa tutup juga komentarnya, terserah kita. Nanti otomatis komentarnya akan masuk di sini ya, di blog itu udah otomatis. Nah, misalnya kita bikin postingan baru nih. Misalnya kita buat judulnya inilah ya, teknologi artificial intelligence. Nah, misalnya kita buat kayak gini ya, informasi asal aja dulu ya. Kita buat seperti ini, integrasikan di berbagai aspek, terutama pengembangan teknologi robotik misalnya. Nah, ini kita buat seperti ini, misalnya isi kontennya lah ya. Kita buat post, di mana post ini berarti harus terkait tema dari website kita. Contoh kan tadi website kita bikin temanya teknologi informasi dan komunikasi ya. Berarti teman-teman isinya juga harus seputar itu, jangan keluar dari topik gitu ya. Supaya websitenya bisa nyambung gitu ya. Nah, ini kita klik publikasikan. Compile. Nah, ini kita sudah bikin laman baru ya terkait teknologi artificial intelligence. Dia tampilnya di mana? Nah, kalau kita reload, nah tuh tampil di sini ya. Lihat. Nanti kalau teman-teman bikin banyak ada gambarnya, ini juga nanti tampil nih semua, gitu ya. Nanti bagus di sini banyak sekali informasi yang bisa diakses oleh pengunjung dan dia juga bisa nanti memberikan subscribe, komen dan lain-lain ya. Itu bisa kita atur gitu ya pengaturannya supaya nanti orang lain bisa memberikan kontribusi terkait topik-topik blog yang kita buat. Nah, ini rekan-rekan bisa buat seperti ini ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa dibuat di custom tampilannya semenarik mungkin sehingga kita bisa sulap. Tidak akan terasa seperti blog jadinya ya. Jadi seperti kita mengelola website profesional saja gitu. Itu kita bisa explore sampai ke arah sana sebenarnya bikin blog gitu ya. Nah, yang lainnya kalau blog teman-teman ini sudah banyak pengunjungnya gitu ya, sudah banyak diminati oleh orang lain sebagai sumber untuk orang lain belajar di blog teman-teman bisa dapat penghasilan ya dari kreativitas seperti ini ya. Karena sifatnya nanti bisa diintegrasikan dengan AdSense juga ya, Google Ads namanya.
Google AdSense. Nah, ini nanti kita bisa dapat penghasilan dari Google dengan kreatif konten-konten website seperti ini ya. Jadi websitenya nanti kalau website bermanfaat, banyak dikunjungi orang gitu ya, orang bisa download hal-hal yang penting di sini, saya pikir akan menjadi tujuan orang untuk banyak berkunjung ke sini. Makanya itu bisa jadi salah satu pilihan ya untuk orang berkunjung. Dan fasilitas-fasilitas lain juga bisa dicoba di sini ya. Nah, berikutnya di sini bagaimana kalau mau pakai parking domain yang tadi saya sebutin ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa beli parking domainnya, misalnya gini ya, beli teman-teman ketika aja gini, beli parking domain blogspot.com. Nah, ini kayak gini caranya ya. Nah, di sini kan ada tuh di master web parking domain. Nah, ini ada parking domain, cari aja yang paling murah nih. Menghubungkan domain ke blogspot dengan mudah tuh. Ini caranya ada tuh. Jadi kita beli domainnya berarti nanti bisa apa sih namanya menggunakan alamat URL yang kita inginkan ya. Ini kalau bisa nanti kalau dikasih penugasan ke saya teman-teman integrasikan kayak gini ya, murah kok ya. Tuh, caranya cukup mudah kan? Cukup kayak gini doang. Ini juga dikasih tahu tuh caranya di setting. Lalu nanti ada di bagian publishing ya, benar ini bagian publishing. Nanti tinggal masukin URL-nya diganti menjadi URL yang kita beli. Tuh, .tk. Nanti otomatis URL-nya berubah nih menjadi alamat URL yang kita beli. Jadi tidak menggunakan URL ini lagi ya. Tidak menggunakan IT Learning Bogor blogspot.com lagi, tapi menggunakan parking domain yang kita custom. Jadi caranya cukup mudah ya. Nanti teman-teman tinggal masuk ke setelan. Nah, nanti di sini memang ada namanya publikasi. Nah, ini ya, mempublikasikan. Nah, ini domain custom. Diklik saja, masukin alamat domainnya, selesai. Cukup mudah, bukan ya? Itu cara setting bagaimana parking domain. Otomatis nanti aksesnya akan berbeda. Nah, ini teman-teman ya, kalau yang lain sih pengaturan tata letak, sebenarnya ini untuk lebih mempercantik tampilan si ini kita ya. Maksudnya apa? Blog kita kalau mau tampil lebih bagus, kita bisa edit nih desainernya ya. Ini close saja. Nah, ini informasi ya, ini bisa kita tambahkan fitur-fitur dari blognya. Kayak saya ini kan ada fitur-fitur kayak gini nih, sampingnya ada statistik, lalu ada informasi-informasi ads dan lain-lain. Ini sebenarnya bisa kita tempel ya teman-teman ya, ini sesuai kebutuhan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Ini silakan nanti dieksplor ya. Jadi nanti ini juga akan masuk ke penugasan kelompok. Siap-siap nanti dikerjakan. Minggu ini saya akan tampilkan untuk terkait tugas kelompok ya. Dan ada tugas individu juga untuk minggu ini. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau mengambil jurnal yang tadi saya bilang, misalnya kan teman-teman mau IEE. Nah, jurnalnya ini ya. Lalu saya buka Skyhub. Nah, ini Skyhub ya. Nah, ini Skyhub tuh ini ya. Nah, ini nih situsnya nih ya. Teman-teman buka YE. Misalnya tentang apa nih, teman-teman? Search misalnya education ya. Ini harus bahasa Inggris ya. Jadi nyarinya harus dalam bahasa Inggris. Jadi topik teman-teman yang dicari itu carinya dalam bentuk, ada nggak ya? Nah, ini. Nah, ini kan ada nih topik-topik nih ya. Iya. Oh, kita melakukan pencarian nih terkait education misalnya. Di sini nanti ada banyak sekali nih conference 2021 ini ada kita bisa buka nih. Oke. Oke, di sini misalnya Coming University ada augment. Lalu di sini ini nih misalnya kita mau ngambil
Nah, ini kan ada doi nih ya, teman-teman ya. Kalau misalnya yang bisa dibuka sih udah teman-teman bisa download. Jadi yang tadi saya bilang ya, ada yang sudah bisa dibuka kayak gini nih. Ini kan bisa dibuka nih. Tuh, bisa kita download ya. Ini gratis berarti ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak bisa dibuka, kan ada beberapa yang dikunci ya, yang tadi saya bilang ya. Misalnya kita cobanya nyari yang dikunci nih. Apa ya, terkait topik apa nih. Misalnya saya cobanya ini deh. Cari ini nih, biasanya ini yang pada dikunci nih. Contoh aja. Tapi teman-teman nanti carinya yang lain ya. Misalnya saya cari di explore. Ini saya nyari ini nih. Nah, ini nih ya. Ini dia ada karangan, ini rata-rata dari berbagai negara nih yang upload ke sini ya, karena ini standarnya internasional sekali. Ini kita nyari tahunnya yang tahun 2021 misalnya, 2021 yang sangat terbaru nih ya, karena ditekankan juga untuk referensi itu kita cari yang terbaru, atau gini deh, saya cari yang 2015 saja ini contoh takut lama ya. Nah ini kan dia membahas tentang cloud computing for emerging mobile cloud apps. Nah ini dia penelitiannya ke arah sini. Nah ini kita lihat nih, dibuka nggak ya? Nah ini kan perlu tuh ya, tuh. Ini kan perlu akses ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kan perlu akses tuh, kita harus bayar berapa? Non-member $33, tuh, mahal sekali. Kalau member $14,95. Nah ini perlu, nggak bisa di-download sembarangan. Caranya, nah ini ada doi nih ya. Ini ada doi nih. Ini copy saja doi-nya, lalu buka ke Skyhub. Nah ini paste, nah, open. Tuh. Nah ini kan bisa dibuka tuh ya. Nah gitu caranya teman-teman ya. Jadi yang tadi dikunci, ini saya bukan berarti ngajarin nggak ini ya, tapi maksudnya untuk beberapa penelitian, kadang kita butuh terkait aspek-aspek penelitian yang memang dilakukan oleh orang lain, karena ini penting ya, tapi kita kan kalau perlu ngeluarin duit terus kali berapa jurnal, itu berapa ya, $32 kali 10 jurnalnya udah kerasa banget melegnya ya. Jadi teman-teman silakan bisa explore jurnalnya seperti ini caranya. Ini jurnalnya standarnya udah internasional banget untuk jadikan referensi penelitian teman-teman. Cari saja terkait topik penelitian yang nanti teman-teman akan ambil. Nah kita download ya, udah download, berhasil di download ya, berhasil kita dapat. Tinggal kita baca, emang rata-rata seperti ini ya, saya bilang ya, bahasa Inggris, jadi teman-teman harus banyak explore. Oke rekan-rekan, itu saja ya sharing dari saya. Sekali lagi terima kasih, dan kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kegiatan belajar kita pada kesempatan ini dengan mengucapkan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik semuanya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.